Musik Inkoro singkat. Pernah nggak sih kalian ngerasa kejebak dalam argumen yang kayaknya nggak ada ujungnya? Yang muter-muter aja di situ, bikin frustrasi. Rasanya tuh udah bukan lagi soal nyari mana yang bener, tapi siapa yang paling jago ngotot buat menang. Nah, kalau kalian pernah ngalamin itu, ada kemungkinan besar, entah itu kalian, lawan bicara kalian, atau malah dua-duanya, udah masuk ke dalam yang namanya jebakan pikiran. Ini tuh semacam pola pikir yang salah, tapi dibungkus rapi biar kedengeran bener dan meyakinkan, padahal aslinya kosong. Tapi tenang, ada kok cara buat keluar dari jebakan ini. Dan alatnya itu sebenarnya udah ada di dalam diri kita masing-masing. Kemampuan berpikir logis. Yuk, kita sama-sama bangun fondasi biar bisa mikir lebih jernih. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya logika itu? Gampangnya gini, logika itu adalah hasil dari pemikiran kita yang waras, yang masuk akal, yang terus kita sampaikan lewat kata-kata. Jadi ini bukan sekedar, menurut gue begini, bukan. Tapi soal gimana caranya kita menyusun pikiran, itu biar runut dan bener. Terus, buat apa sih kita pakai logika sehari-hari? Emang penting? Oh, penting banget. Logika itu bukan cuma buat para filsuf atau ilmuwan, tapi buat kita semua. Dengan logika, kita jadi bisa mecahin masalah, ngelihat pola-pola tersembunyi, dan yang paling penting, narik kesimpulan yang emang benar-benar kuat dasarnya. Dan asal kalian tahu ya, ini bukan hal baru loh. Kemampuan buat berpikir lurus, berpikir jernih, ini udah jadi perhatian manusia dari ribuan tahun yang lalu. Mulai dari zaman Thales di Yunani kuno, terus disempurnain sama Aristoteles jadi ilmu, sampai ke era modern sekarang. Ini tuh kayak warisan pemikiran yang super berharga dan gak akan pernah basi. Nah, biar obrolan kita ini makin berbobot, sebagian besar materi di sini kami ambil dan rangkum dari buku Dasar-Dasar Logika. Jadi informasinya jelas, punya dasar yang kuat, bukan asal ngomong. Oke, sekarang kita udah paham kan apa itu logika? Nah sekarang, gimana kalau kita lihat kebalikannya? Yuk kita masuk ke panduan buat ngenalin sesat pikir atau yaitu tadi, jebakan-jebakan yang sering banget kita temuin. Jadi, apa sih logical fallacy atau sesat pikir itu? Anggap aja ini kayak argumen palsu yang pinter dandan. Dari luar kelihatannya keren, meyakinkan, bener banget. Tapi begitu kita bedah isinya, wah ternyata fondasi logikanya rapuh. Bahkan kadang nggak ada sama sekali. Cuma kelihatan bagus di permukaan aja. Jebakan pertama, dan ini yang paling sering kita lihat, namanya ad hominem. Ini simple banget. Daripada nyerang argumennya, yang diserang malah orangnya. Fokusnya langsung dialihin ke karakter, sifat, atau apapun soal pribadi si pembicara. Contohnya nih, klasik banget. Gimana kita mau dengerin saran ekonomi dari dia, ngurus duit sendiri aja nggak becus? Tunggu dulu, apa hubungannya? Emangnya kondisi finansial pribadi seseorang otomatis bikin analisis ekonominya jadi salah? Ya belum tentu kan? Nah, jebakan ini tuh ampuh banget karena emang lebih gampang nyerang orangnya daripada repot-repot ngebantah data atau argumen yang rumit. Intinya, pengalihan isu. Lanjut, ada yang namanya dilema palsu. Ini tuh jebakan hitam atau putih, nggak ada pilihan lain. Sesat pikir ini nyodorin kita cuma dua pilihan ekstrim. Seolah-olah di dunia ini nggak ada yang namanya area abu-abu, nggak ada jalan tengah, nggak ada opsi ketiga, keempat, dan seterusnya. Contoh paling terkenalnya, ya ini. Kalau kamu nggak sama kita, berarti kamu musuh kita. Wah, dengerin deh, keras banget kan? Taktik kayak gini sering banget dipakai di politik atau iklan. Tujuannya ya buat maksa orang biar mihak. Padahal kan bisa aja kita netral, atau setuju sebagian tapi nolak sebagian lainnya. Dunia nyata kan nggak sesimpel itu. Jebakan berikutnya nih, namanya generalisasi terburu-buru. Ini sih intinya kayak memukul rata. Kita ngambil kesimpulan gede-gedean tentang satu kelompok atau satu situasi, padahal buktinya cuma seuprit, cuma dari satu atau dua contoh aja. Benar-benar lompat ke kesimpulan tanpa mikir panjang. Contohnya gini, aku ketemu dua orang dari kota X dan mereka kasar banget. Wah, semua orang dari kota X pasti kasar. Kedengerannya mungkin konyol ya, tapi coba deh jujur. Seberapa sering kita dengar atau bahkan kita sendiri ngelakuin hal kayak gini? Ngejat satu kota isinya jutaan orang, cuma gara-gara ketemu dua orang. Jelas banget sampelnya nggak cukup sama sekali. Oke, dari semua jebakan tadi, ada satu nih yang menurut saya paling licik dan paling sering dipakai. Yuk, kita bedah tuntas yang namanya manusia jerami, atau strawman fallacy. Gini cara kerjanya. Jadi, bukannya nyerang argumen asli lawan bicara, malah bikin versi argumen yang beda. Versi yang udah dilemahin,
dipelintir, atau dibikin jadi ekstrim banget. Kayak bikin orang-orangan sawah dari jerami gitu kan, gampang banget buat dirobohin. Nah, manusia jerami inilah yang diserang, bukan argumen aslinya. Jelas lebih gampang, tapi ya jelas nggak jujur. Prosesnya simpel banget, cuma 2 langkah. Langkah pertama, orang A ngasih argumen X yang mungkin ada nuansanya, ada detailnya. Langkah kedua, orang B bukannya ngebantah argumen X, dia malah bikin argumen Y. Versi KW-nya argumen X yang udah diubah biar gampang diserang. Terus dia nyerang argumen Y ini mati-matian. Hasilnya, kelihatannya seolah-olah argumen X yang asli udah kalah, padahal disentuh aja belum. Biar makin jelas, kita lihat contohnya. Argumen asli, siswa sebaiknya mengurangi penggunaan media sosial, soalnya bisa ganggu prestasi akademik. Masuk akal kan? Cuma ngajak mengurangi. Tapi lawan bicaranya malah bikin manusia jerami terus bilang, loh kok mau melarang total siswa pakai medsos? Itu kan hak asasi mereka. Kelihatan kan bedanya? Kata mengurangi sengaja diubah jadi melarang total. Jelas dong, nyerang ide larangan total itu jauh lebih gampang daripada diskusi soal pengurangan. Nah, ini distorsi yang disengaja. Oke, kita udah kenalan sama macam-macam jebakan pikiran. Pertanyaan pentingnya sekarang, gimana cara kita menghindarinya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian toolkitnya. Kunci buat lolos dari jebakan-jebakan ini. Ini dia beberapa jurus jitunya. Pertama, buat ngelawan ad hominem, selalu fokus ke argumennya, bukan ke orang yang ngomong. Kedua, buat ngelawan manusia jerami, selalu balas argumen yang asli. Jangan mau kepancing sama versi KW-nya. Terus, selalu biasain nanya ke diri sendiri, emang pilihannya cuma 2 ini aja? Buktinya udah cukup kuat belum buat bikin kesimpulan ini? Jadi, ini dia intinya. Belajar ngenalin sesat pikir itu bukan cuma soal trik biar menang debat. Sama sekali bukan. Ini tuh skill dasar buat berpikir kritis. Ini cara kita buat masang tameng biar nggak gampang dimanipulasi, dan sekaligus bikin cara kita berkomunikasi jadi jauh lebih jujur dan berbobot. Nah, sebagai penutup, coba deh renungin sejenak. Setelah kita obrolin semua ini, ada nggak sih argumen yang pernah kalian dengar, entah itu di berita, di medsos, atau bahkan pas lagi ngobrol santai, yang sekarang kalian lihat dengan cara yang benar-benar beda